Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata kanahrin yagtasilu fihi ahaduna fil yaumil wahidi khamsa marrat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man ra'aha la yaksuru fi ada'il wajibat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kanat qurratu ainihi fi hadhihi sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para bapak jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat yang sangat banyak. Karunia nikmat yang sangat banyak, di antara nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan izin Allah. Berapa banyak saudara kita yang sakit, bahkan juga malas untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan ibadah sholat lainnya. Maka kesempatan yang baik ini tentunya kita bersyukur. Mudah-mudahan nikmat karunia yang kita diberikan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai umatnya mengharapkan syafaat Nabi kita di yaumil qiyamah nanti. Tidak ada syafaat dari nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi yang lain menyerahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang diakui oleh Nabi kita, bahkan mendapatkan syafaat uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang juga bahagia. Selaku khatib berpesan dan berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang semaksimal mungkin kita berusaha untuk kita dapat menjalankan dengan yakin ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita dengan dasar takwa senantiasa terima Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita dan kekhilafan kita, moga Allah memberikan maaf dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, di hari ini, di hari Jumat, kita sudah berada di penghujung Jumat daripada bulan Rajab. Sekarang sudah tanggal 24 Rajab, yang tentunya pada hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Maka dari itu, peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Rajab ini, yang tentunya para jamaah kaum muslimin sudah mengetahui bahwa peristiwa yang sangat agung, dengan peristiwa itu sampai sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad menjalankan syariatnya. Apa? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tentunya walhasil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah
telah berjumpa dengan Allah, kembali ke muka bumi dengan perintah sholat 5 waktu pada akhirnya, yang tentunya itu akan dikerjakan yang pertama oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya serta para tabi'in dan kita sekarang ini yang kita sedang ikuti kegiatan atau kewajibannya, yaitu 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, karena itu adalah sholat kebutuhan kita sebagai manusia, bukan lagi kebutuhan Allah. Bahkan kita menjadi pelajaran dengan sholat itu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat bahagia, dengan adanya sholat kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan kita tinggalkan. Kalaulah kita tinggalkan dengan sengaja, maka dosanya sangat luar biasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita sudah menegakkan sholat, insya Allah agama kita pun akan kuat. Kata Nabi kita, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa orang yang sudah dapat menegakkan sholatnya, maka dia berarti sudah dapat menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa orang yang sudah sempat dengan sengaja, dengan tidak takut dengan ancaman Allah, akhirnya dia meninggalkan sholat, maka seakan dia merobohkan, meruntuhkan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan sangat pentingnya peristiwa sholat ini, bahkan dalam riwayat lain sudah digambarkan, la dina liman la sholata lahu. Tidaklah beragama bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Wala sholata liman la wudu'a lahu. Dan tidaklah sah sholat seseorang kalau tidak dimulai dengan wudu. Innama mawdi'us sholati fiddin. Sesungguhnya kedudukan sholat, fungsi sholat dalam agama, kamaudi'i ra'si alal jasad, seperti kedudukan kepala kita di atas badan. Kalaulah singkatnya orang yang tidak sholat hidup punya badan tanpa kepala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka dengan adanya perintah sholat, tentunya kita ambil berapa hikmah yang kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita, untuk merealisasikan dalam kehidupan kita ke depan di muka bumi ini. Yang pertama, dengan sholat kita dapat menjaga kebersihan lahir dan batin. Sebab Nabi sebelum Isra, sebelum berangkat untuk menghadap Allah, dibersihkan. Bukankah Nabi diberikan oleh para dokter, tapi para utusan Allah, para malaikat untuk membersihkan dirinya. Apa yang dibersihkan? Daripada sifat-sifat yang tentunya tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholat yang pertama kita dapat menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Yaitu kita selalu dengan berwudu apabila kita melaksanakan sholat. Wudu tidak sah apabila syarat dan rukunnya tidak disempurnakan. Sholat tidak sah apabila tempat dan pakaian yang kita pakai itu terkena sesuatu yang dapat menggagalkan sholat kita. Bersih batin berarti kita sholat ikhlas karena Allah. Kalau sudah ikhlas, tidak ada kita melihat kanan kiri tetangga, saudara, orang tua kita atau guru kita. Kita ikhlas, maka ringan kita kerjakan. Tetapi kalau tidak ikhlas, berat kita ke masjid, apalagi kita berjamaah mengikuti majlis taklim yang ada. Berat kita berkumpul. Saudara-saudara kaum muslimin sidang bahagia. Yang kedua, dengan adanya sholat,
maka kita mendapatkan pelajaran hikmahnya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang sholat, kita tidak bisa korupsi rakaatnya. Sekalipun tidak ada manusia yang menyaksikan, yang 3 kita buat 2, atau ya 4 hanya kita kerjakan 3. Itu berarti kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan seharian kita, apabila kita berbuat, maka tentunya dengan sholat tadi mengatakan apabila kita sudah Allahu Akbar, maka semua konsentrasi kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan kita berarti setiap kita berbuat, Allah Maha mengetahui yang kita kerjakan. Yang keempat yaitu bahwa yang ketiga, bahwa dengan sholat kita disiplin waktu. Hikmahnya, kalau kita sudah sholat dengan sempurna, maka sholat itu memberikan kita pelajaran hikmahnya, disiplin waktu. Kita kerjakan dalam hadis adalah waktu yang lebih tepat, berarti waktu yang lebih dahulu dikerjakan. Segera melaksanakan sholat berarti itu adalah disiplin waktu. Tidak mungkin kita kerjakan sholat zuhur di waktu malam, bahkan asar di waktu maghrib, tidak mungkin, karena memang sudah disiplin oleh waktu. Itulah menjadi pelajaran bagi kita. Setiap sesuatu kita kerjakan, apabila disiplin dengan waktu, maka akan berjalan dengan sempurna. Yang terakhir, bahwa dengan hikmah sholat, kita sebagai manusia dengan adanya syariat 5 waktu, kita itu diusahakan, diperintahkan kita sholat dengan berjamaah. Apabila kita sudah berjamaah, insya Allah orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam akan merasa jerah bahwa umat Islam sulit untuk dipisahkan, karena dengan sholat menjadi contoh. Apabila imam salah, maka makmum menegurnya. Apabila makmum kekurangan untuk baca Fatihah dan lainnya, imam dapat menanggungnya. Maka antara makmum dengan imam adalah kekompakan yang menjadi contoh dalam sholat berjamaah. Yang artinya apa? Apabila kita sudah di masyarakat, kalau kita sudah bersatu, insya Allah kita akan kuat. Salah satu di antara kita yang salah, kita dapat menegurnya. Kekurangan kita dapat kita memahaminya. Tidak ada kelebihan di antara kita. Itulah hikmah dari sholat yang disampaikan melalui Isra dan Mi'raj yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi hikmah-hikmah dari sholat itu yang Al-Faqih tidak sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah kerjakan, tentunya sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan tertib, dengan rangkaian rukun dan syaratnya sudah kita kerjakan dengan sempurna. Insya Allah ibadah kita akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholat kita benar, maka yang lain mengikuti benarnya. Apabila sholat kita rusak, yang lain pun akan menjadi rusak. Saudara-saudara kaum muslimin sidang bahagia, mudah-mudahan sekelumit khutbah yang Al-Faqih dapat sampaikan pada mimbar ini, semoga kita sebagai umat Islam dengan bulan yang tepat pada hari ini, di bulan Rajab, dan besok 2-3 hari yang akan datang, kita merayakan atau yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peristiwa ini kita selagi masih hidup selalu kuat menjalankan ibadah
terutama yaitu salat 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisabi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.